Kembali lagi di Kata Siapa? Kata Sandi. Nah, di segmen sebelumnya kita sudah ngobrol-ngobrol nih sama Pak Tian. Ya. Selaku nelayan di Kamal Muara yang kisahnya sangat menginspirasi kita semua. Ada kisah harapan dan ada juga kisah yang perlu solusi. Nah, dalam keadaan keterbatasan ekonomi di tengah pandemi saat ini Pak Tian tetap bertahan melawan arus untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Malam hari ini kita juga kedatangan tamu spesial banget nih yang akan menjawab langsung konkret di Kata Sandi tentang permasalahan yang dialami oleh Pak Tian dan juga para nelayan di seluruh pelosok Nusantara. Hari ini hari yang spesial, langsung saja kita sambut Bapak Muhammad Zaini, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Para pemirsa, Pak Muhammad Zaini ini Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, sama-sama orang Madura, motor sekelangkong. Jadi saya sangat beruntung hari ini pemirsa Kata Sandi bisa kedatangan Pak Zaini. Jadi tadi kita udah membahas nih Pak dan Pak Tian juga mengangkat berbagai permasalahan seputar turunnya harga hasil laut tangkapan. Dan juga bagaimana penghidupan nelayan yang dialami oleh Pak Tian dan banyak sekali nelayan di wilayah Indonesia. Menurut Pak Zaini, kendala serius apa yang sekarang dihadapi para nelayan kita? Ya, terima kasih Bang Sandi. Nah ini Pak Zaini ini nelayan juga rupanya. Betul ya Pak ya? Betul Pak. Di waktu kecil sampai SMA saya masih sebagai nelayan, pelaku nelayan di lapangan. Jadi sekarang ini pemerintah memang menyadari pada masa pandemi COVID ini bahwa dengan terbatasnya pasar baik dalam negeri maupun luar negeri, karena banyaknya hotel, restoran, konsumsi itu menurun, maka praktis kebutuhan ikan itu juga menurun, sehingga produksi yang tetap maka akan menyebabkan oversupply, sehingga menyebabkan harga menjadi turun. Ini Bang Sandi. Nah, kalau kita lihat kan Pak Tian tadi problemnya real gitu. Bahwa harga turun berarti penghasilan turun dan kemampuan dia menghidupi keluarga juga terkendala. Ada nggak sih program dari pemerintah khususnya teman-teman di KKP untuk langsung on the spot membantu Pak Tian dan teman-temannya ini? Ya, banyak program pemerintah sudah kita lakukan. Yang pertama tentu menyerap atau memperbesar pangsa pasar sehingga produk-produk nelayan itu kita serap untuk diserahkan kembali kepada masyarakat secara umum melalui bantuan sosial. Jadi bantuan sosial sembako kita barengi juga dengan ikan beku atau ikan segar ataupun ikan-ikan olahan sehingga itu memperluas pasar dan menyerap produk dari nelayan. Kemudian di sektor produksi kita lakukan juga bantuan alat tangkap, bantuan alat bantu penangkapan, kemudian pelatihan-pelatihan ini kita lakukan. Termasuk juga supaya ikan bisa disimpan lebih lama, pemerintah juga sudah menyiapkan beberapa cold storage di sentra-sentra nelayan supaya ikan itu pada saat turun bisa disimpan sementara. Karena ikan ini juga sifatnya musiman. Dalam satu bulan itu ada fluktuasi antara terang bulan dan gelap bulan. Ini juga sudah berbeda sehingga pada saat ikan sedikit maka harganya juga akan menjadi lebih baik. Nah, Ya, keren lagi nih Mas Pak Sandi. Zaini, Ya, ini tadi kan cold storage sudah. ya. Tapi ada nggak sih seperti satu inovasi bahwa kalau tadi kan Pak Tian bilang ya mau nggak dijual busuk, harga pasti jatuh. Ada nggak seperti program yang bisa mendorong pengolahan dari produk-produk hasil laut, hasil tangkapan Pak Tian dan teman-temannya ini untuk bisa diproses dan memiliki nilai tambah dan bisa tahan lebih lama?
Yang pertama yang pasti pemerintah sudah menyiapkan sistem resi gudang. Artinya dengan cost rate yang ada, kemudian pemerintah itu menyiapkan anggaran di situ, nelayan bisa menyimpan ikannya di situ dan bisa mengambil uang duluan sambil menunggu ikan itu harganya lebih baik. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah kita memberikan pelatihan-pelatihan kepada nelayan dan keluarganya untuk melakukan pengolahan-pengolahan terbatas. Artinya kalau memang dia di sekitarnya bisa mensuplai bakso dan sebagainya, keterampilan itulah yang bisa mengolah menyebabkan nilai tambah dari ikan yang dihasilkan nelayan itu sehingga harganya lebih bagus. Nah, itu yang kerennya. Nah, begitu juga dengan permodalan. Pemerintah sudah menyiapkan ada yang namanya KUR. Lewat perbankan mungkin ini agak kena perbankan mungkin pakai prosedur perbankan. Tapi ada satu lagi yang paling gampang dijangkau oleh nelayan adalah dengan BLU. Jadi BLU itu memberikan bantuan kepada nelayan pinjaman modal bunganya hanya 3%. Jadi kalau kita pinjam 10 juta berarti 1 tahun tuh dia hanya membayar tambahannya kira-kira sekitar 300.000. Artinya per bulan tuh hanya 25.000 kalau kita pinjam 10 juta. Ini sangat ringan dibandingkan dengan upaya yang bisa dihasilkan oleh nelayan dengan uang sebesar itu. Nah, itu keren banget nih. Coba nih Pak Zaini, saya jadi pengen ikut tanya juga nih Pak, karena kan Kementerian Kelautan dan Perikanan itu tempatnya di depan sekolah saya tuh SMA 4 tuh depannya. Di situ. Cuma nih Pak, kan lagi rame di masyarakat juga ya Pak tentang Undang-Undang Cipta Kerja gitu Pak. Rame lagi dibahas, nggak semua kena dampaknya dan juga nelayan gitu Pak kena. Sektor-sektor kelautan tentunya ada Patian juga di sini dan ada juga pengusaha dari Fish Street juga. Nah, mumpung ada Pak Zaini di sini Pak, boleh dong bantu jelasin ke pemirsa Kata Sandi nih Pak, efek-efek langsungnya kepada teman-teman nelayan yang ada di Indonesia nih gimana nih Pak? Boleh Pak? Baik, yang pertama yang terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law ini yang terbayang di saya karena saya ikut membahas langsung, ya pelaku langsung untuk membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang pertama adalah kemudahan dalam hal perizinan. Ini pasti. Kenapa? Kalau dulu semua nelayan itu untuk melaut itu banyak sekali perizinan-perizinan harus dibawa. Ya. Kalau tidak salah sampai 16. Dan ini dikeluarkan oleh banyak instansi. Nah dengan Undang-Undang Omnibus Law kita integrasi di satu dan hanya di KKP yang mengeluarkan perizinan tadi. Sehingga tidak perlu lagi 16, mungkin cukup 2 saja. Ya. Jadi yang tadinya itu ada 16, kemudian masa berlakunya berbeda-beda. Kemudian sekarang kita integrasikan tidak perlu banyak-banyak sehingga matinya mungkin bisa bersamaan. Dan ngurusnya cukup di satu pintu itu di KKP dan mungkin yang ada di kapal 1 atau 2 izin saja. Sehingga tidak, ini yang sangat memudahkan terhadap nelayan. Kemudian yang berkaitan dengan nelayan kecil, ini yang perlu saya jelaskan kepada publik bahwa nelayan kecil kita akan jangkau seluruhnya, baik yang pemilik kapal ataupun nelayan buruh. Ya, kalau dulu di undang-undang kita, Undang-Undang Perikanan itu nelayan kecil dibatasi 5 JT. Ya. Undang-Undang Pemberdayaan nelayan, pembudidaya, kemudian petani garam dibatasi nelayan kecil adalah 10 JT. Di Undang-Undang Pelayaran nelayan kecil itu adalah 7 JT. Ini membingungkan. Nah sekarang kita lebur semua, tetapi di dalam PP-nya kita atur dengan tegas bahwa undang-undang peraturan pemerintah terkait dengan nelayan kecil kita batas hanya dengan 5 JT. Di atas 5 JT kita anggap dia sudah bukan nelayan kecil. Karena dia sudah, pertama modalnya sudah besar. Yang kedua dia mengambil, mengeksploitasi sumber daya ikan cukup besar. Sehingga pengendaliannya adalah dalam bentuk perizinan berusaha. Tapi nelayan sampai 5 JT dia tidak perlu melakukan pengurusan perizinan. Dia bebas untuk melakukan. Kemudian nelayan kecil juga dilindungi. Nelayan kecil dia di zona 1 sampai 4 mil, ya. Kemudian di zona 2, zona 3. Tapi yang besar itu tidak boleh turun ke bawah. Artinya apa? Nelayan kecil dilindungi, jangan sampai dilindas oleh nelayan-nelayan atau kapal-kapal yang lebih besar. Adalah lindungan dari kita semua yang tercermin di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, memang kan ya buat Patian, buat teman-teman
First Street juga sih sebetulnya yang konkret-konkret aja lah. Ya. Bahwa saya juga baru nerima minggu lalu Pak, 800 lembar lebih Pak. Itu kayak ini Skripsi diktat kalau lagi. Kebetulan saya baru selesai sekolah. Jadi saya serahkan ke tim aja untuk melihat karena setelah beberapa lembar waduh ini nggak jelimet juga gitu. Tapi intinya kan profesi nelayan nih sama-sama nelayan nih. Ya. Bapak nelayan, Pak Tian nelayan. Bapak alhamdulillah ini tingkatannya tertinggi loh. Ini orang Madura yang tertinggi di KKP nih. Iya, iya. Kira-kira ada nggak solusi konkret untuk Pak Tian dan teman-temannya yang bisa dieksekusi Ya. secara cepat dan mungkin sebelum Bapak jawab saya juga akan berikan kesempatan ke Pak Tian Nah, ya. yang sudah tadi merasakan program pemerintah bantuan sembako tapi ada nggak Pak Tian yang mau langsung mungkin bisa ditanyakan ke Pak Pak Zaini. Dirjen, ke Pak Zaini. Silakan Pak Tian. Mohon maaf, yang perlu saya tanyakan alat tangkap yang belum kita punyai itu aja Pak. Karena kita mau membeli itu tidak terjangkau oleh keinginan saya itu aja yang saya. Oke, Ya, siap. Makasih Pak Tian. Jadi adalah permasalahannya alat tangkap ya, Mas Andi, yang harganya belum terjangkau untuk seorang Pak Tian nih. iya. Iya. Kalau tadi yang Pak Tian terima dari program-program yang sudah disampaikan Pak Zaini seperti KUR dari BLU dan juga ada program KKP yang lain sudah sampai juga kepada Pak Tian dan teman-teman nelayan di Sudah sampai Pak. sudah ya. Alhamdulillah berarti ada konkret Pak. Nah untuk yang alat tangkap nih gimana Pak? Ya. Ya, untuk 2020 ya kami ada program stimulus dalam rangka menangani dampak COVID ini khusus untuk nelayan. Yang pertama yang ada di perairan tangkap adalah roda 3. Roda 3 ini untuk memasarkan hasil dari teman-teman nelayan ataupun dia kalau misalkan membawa perbekalan untuk melaut. Dia tidak perlu digotong begitu, dia sudah mempunyai motor, ada roda 3 dan berinsolasi Ya. untuk memasarkan ikan. Itu satu bisa diakses. Saya bisa berikan langsung kepada Pak Tian. Wow, kapan tuh Pak bisa nyampe ke Pak Tian di penjaringan Pak ini di Taman Insya Allah Muara, Pak? paling telat bulan depan. Nah, Bulan itu depan. dia, Pak. Nah ini Kemudian yang- solusi konkret di kata Yes. Sandi nih. Yang kedua adalah kita juga punya bantuan freezer. Jadi kalau Pak Tian kelebihan produksinya harganya murah, jangan langsung dijual dulu, simpen dulu di freezer. Begitu 2 hari 3 hari kemudian sudah lebih mahal, harganya lebih bagus, Ya. baru bisa dijual. Oke. Yang ketiga adalah alat tangkap. Hmm. Alat tangkap kita juga mempunyai bantuan yang berkaitan alat tangkap. Alat tangkap tergantung kebutuhan. Ada gilnet, ada pancing, ada bubuk dan sebagainya. Tergantung Pak Tian alat tangkap apa yang diminta, kami juga akan berikan. Jadi saya bisa berikan kepada Pak Tian sebagai stimulus untuk menyelesaikan atau dampak COVID ini bisa kita berikan 3-tiganya. Wah, keren banget nih. Ini solusi langsung ya Mas Andi ya. Dan obrolan makin seru. Jadi banyak banget sebenarnya masih yang ingin kita tanyakan. Tapi tahan dulu untuk pemirsa Kata Sandi juga deh. Jangan kemana-mana. Ya Mas ini tetap di sini bareng sama kita. Di Kata siapa? Kata Sandi.